naja minhu fama ba'dahu aisyah minhu. Barang siapa yang lolos dari cobaan dalam kubur, maka sebaliknya mudah bagi dia selamat. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang tidak selamat di alam barzakh dalam kubur, maka setelahnya dia akan sulit, akan sulit-sulitnya. Makanya Ibnu mengatakan saya kalau selamat dari sini, saya ingin dia selamat. Kayak dia selalu ketakutan berada di atas kubur. Ini beda sama kita. Kita tampaknya zaman sekarang kita ini, Allah mungkin hati kita sangat keras. Kita datang ke kuburan, kita masih bisa ketawa, tidak? Masih bisa senyum, masih bisa bercanda. Ada yang sesuatu mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Karena salat ziarah yang kuburan, karena kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Harusnya ketika kita ngangkat jenazah, ngangkat saudara kita, ngangkat teman kita, ngangkat kerabat kita tuh ketakutan harusnya. Kita lihat nanti orang kita seperti ini, digotong pakai mobil, pakai pundak, kita kan seperti itu. Tapi ternyata ketika kita ngangkat jenazah, kita masih bisa bercanda, kita masih bisa ketawa ketiwi, masih bisa senyum-senyum. Allah menunjukkan kita sangat keras. Jemaah semua dengan bersahabat, introspeksi diri kita. Coba muhasabah. Apa itu jadi sama kita? Kok bisa kita seperti itu? Lihat pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masih terang-terang saja, masih bisa ketawa. Padahal makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sangat dalam. Inna lillahi, semuanya kita semua ini lillah. Milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semuanya akan pasti kembali kepada Allah. Kembali berarti apa? Wafat. Kalau beliau mengucapkan ayat ini, barang siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia mengakui bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengakui bahwa dia hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti dia menyadari bahwa dia akan wafat. Dan barang siapa yang menyadari bahwa dia akan wafat, dia pasti akan dibangkitkan. Dan barang siapa yang meyakinkan bahwa dia akan dibangkitkan, yakinlah bahwa dia pasti akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, falyu'id dan disu'ali jawaban. Sejak sekarang kalian siapin jawabannya. Melakukan apa-apa terserah Anda. Tidak ada terserah di pas nama syirka. Kalau kau tidak mau, lakukan saja. Dan persiapan jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada jawaban sama. Kejamaah semua pelajaran buat kita, jangan sampai kita meremehkan namanya kematian. Jangan sampai terulang lagi kalau kita begitu kuburan, kalau kita masih ketawa-ketawa, masih bercandaan, ini seakan-akan kita meremehkan perihal kematian. Ini sangat dahsyat. Sebenarnya dirasakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman di atas kuburan pasti beliau menangis. Ikhwan fillah, tatkala kita nanti masuk ke kuburan, peristiwa yang pertama yang kita dapatkan yaitu al-dhulmah. Apa itu dhulmah? Itu kegelapan yang sangat pekat, kegelapan yang sangat gelap. Semua kita pasti akan merasakan hal tersebut. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihi. Namun Allah Subhanahu wa taala menerangkan kuburan ini karena doa untuk penghuni kubur tersebut. Maka jamaah semua ini dari kita menuju kuburan, bukan kita minta di sana, tapi kita doain sang penghuni kubur. Ini sekarang buktinya doa kepada kita. Nabi SAW menyebutkan, tidak mata bisaan engkau amalu ila min tanah. Kalau anak Adam sudah wafat, terputus semua amalan, dia tidak bisa beramal. Yang dibutuh apa? Waladun saleh yang dahulu, anak saleh yang mendoakan dia. Kalau anak saleh yang mendoakan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang boleh mendoakan. Baik. Ini sekarang kita minta sama kuburan. Jadi salah. Yang benar kita doakan penghuni kubur. Maka para pertama yang kita akan katakan pada hari kiamat, kita akan mendapatkan namanya al-dhulmah, kegelapan yang sangat gelap. Setelah itu ada peristiwa namanya al-dhaqqah. Al-dhaqqah itu artinya himpitan kubur. Himpitan kubur. Apakah semua mendapatkan himpitan kubur? Semua. Hatta Nabi
kita SAW mendapati himpitan kubur. Maka dalam hadis Nabi mengatakan innal qabr dhaqqatan, sesuai dalam kubur itu ada namanya himpitan kuburan. Walau kana ahlu najiyan minha najah Sa'd bin Mu'adz. Kata Rasulullah, kalau boleh ada satu orang yang boleh